sudah berada di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di lantai 4 PDS HB Yasin, untuk mewawancarai salah satu seorang tokoh nasional, sastrawan sekaligus penulis, yakni Ibu Rini Intama. Beliau selain menjadi seorang sastrawan atau penulis yang berkecimpung dalam dunia puisi maupun cerpen dan novel lainnya, beliau aktif di lembaga pendidikan matematika dan bahasa Inggris untuk anak usia sekolah dasar. Selain itu, beliau juga aktif bergiat di komunitas seni dan budaya Tangerang Serumpun dan anggota komunitas penulis muda Indonesia dan komunitas pecinta puisi. Saat ini kami berdua alhamdulillah sudah bertemu dengan tokoh nasional yang akan kami wawancari, yaitu Ibu Rini Intama. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya kami mau ucapin terima kasih banyak dulu kepada Ibu Rini Intama karena udah bersedia dan berkenan ya Ibu untuk kami wawancari terkait Sama-sama. Oke. Gini Bu, jadi kami punya beberapa pertanyaan yang ada yang terkait sastra, ada juga yang terkait kegiatan apa sih yang lagi Ibu lakukan sekarang gitu Bu. Baik. Kegiatan sastra, pertanyaan apa? Nah, pertanyaan pertama ya Bu. Ya. Gimana sih Bu awal mula pertama kali Ibu itu terjun ke dalam dunia sastra dan mulai suka sama puisi atau cerpen seperti itu? Saya itu sebenarnya suka nulis dari kecil ya. Dari SMP itu saya sudah dikenalin buku-buku balai pustaka sama guru bahasa Indonesia saya. Jadi sebenarnya salah satu orang yang berjasa ketika saya menulis adalah guru bahasa Indonesia saya waktu SMP, namanya Pak Jamin. Jadi saya waktu SMP udah baca buku-buku balai pustaka yang betul-betul kayak misalnya Sengsara Membawa Nikmat gitu ya, dan lain sebagainya, banyak tenggelamnya kapal Pandowi dan sebagainya. Itu dari situ sih saya udah mulai suka ya nulis. Cuma serius-serius setelah saya nggak tenggelam di kesibukan ibu rumah tangga, kemudian bekerja dan sebagainya, akhirnya ada media sosial nih. Sebelum awal 2000 itu saya udah mulai nulis serius lagi gitu. Tapi kalau nulis dari kecil, dari SMP. Berarti emang dari kecil udah mulai suka Ya suka, gara-gara saya jatuh cinta pada novel-novel balai pustaka waktu itu, waktu SMP. Kau bayang SMP anak-anak sekarang banyak main, tapi saya udah baca buku yang tebel-tebel gitu. Oke. Nah ini juga nih Bu, saya nemuin ada blog gitu yang di situ ada puisi Bu Rini Intama yang bisa dibilang tuh kental banget nuansa sejarahnya gitu ya Bu. Nah, saya pengen tanya nih Bu, kira-kira emang sebenarnya genre apa sih yang biasa Ibu tuliskan gitu ke dalam puisi atau cerpen gitu? Awalnya sih saya umum ya, ke semua genre saya masuk. Kemudian apalagi kan saya kan mau menghilangkan image orang bahwa puisi adalah karena jatuh cinta, putus cinta, galau dan sebagainya kan. Kan image orang selama ini begitu ya, bahwa puisi itu orang-orang galau gitu. Sebenarnya sih enggak ya. Dari suara hati ya, curhat iya, tapi curhatnya banyak hal kita bisa tulis lewat puisi. Kemudian perjalanan saya menemukan yang membuat saya benar-benar jatuh cinta ketika saya menulis. Saya ketemu triknya gregetnya gitu ya, ketika saya menulis sejarah dan budaya. Jadi sebenarnya itu sih yang paling membuat saya jatuh cinta. Kemudian saya mulai nulis sejarah. Jadi saya juga mau memberitahu sama anak-anak muda di sekarang bahwa lewat puisi kita bisa menulis genre apa aja, bisa menulis tentang apa aja gitu. Berarti emang karena awal mulanya dari suka sejarah dan suka budaya gitu ya Bu jadinya. Salah satu pelajaran untuk SMP sih. Karena saya sebenarnya kalau SMA kan IPA gitu ya, jadi nggak ketemu sejarah, tapi saya suka baca buku sejarah gitu. Lalu kan di blog internet itu banyak puisi Ibu ya. Nah, respon pembaca itu kan sangat bagus-bagus ya Bu. Mereka menyukai puisi Ibu. Nah itu gimana cara Ibu untuk menulis puisi dengan diksi-diksi yang indah sehingga pesannya itu nyampe pada para pembaca? Sebenarnya cuma satu rahasia ya, kalau kita mau menulis dan kita mau kayakan diksi, banyak baca buku itu, semua buku harus dibaca gitu. Artinya ketika kita menulis tentang, misalnya saya menulis tentang Tangerang, saya mengangkat Cina dan saya baca tentang itu. Jadi sebenarnya yang memperkuat puisi kita itu ketika kita didukung oleh bahan bacaan gitu. Ya, kemudian kalau kita diksi. Jadi itu berproses ya dengan waktu. Awalnya diksinya kuat, menjadi tua dan sebagainya.
perjalanan. Oh ya, proses berarti. Proses ya, betul. Nah, lalu gimana cara ibu membagi waktu antara menulis dengan kegiatan yang tadi udah kita jelasin bahwa ibu juga aktif di Iya. kegiatan lainnya, itu gimana cara ibu membagi waktu dua hal? Emang yang paling penting itu semua itu manajemen waktu ya. Kebetulan lembaga pendidikannya bukan hanya SD tapi sampai mahasiswa. Saya ngajar TOEFL, bahasa Inggris, dan matematika juga dari mulai TK sampai SMA. Jadi maksudnya kebetulan lembaga itu milik saya sendiri, jadi saya kelola sendiri. Ada beberapa guru yang bantu, maka saya penting sekali buat kita, jadi buat anak-anak muda juga sekarang bahwa manajemen waktu itu paling penting. Ketika kita bilang saya nggak sempet nulis karena saya sibuk, karena saya ini gitu. Dan saya juga sibuk di lembaga pendidikan saya itu. Tapi kalau kita punya manajemen waktu yang baik, itu pasti bisa. Artinya saya punya manajemen waktu. Senin sampai Kamis saya bekerja. Kemudian Jumat Sabtu Minggu saya libur. Di waktu itulah saya mengerjakan semua, menulis, mengerjakan hobi saya dan sebagainya. Artinya hobi menulis itu kan bukan pekerjaan utama, tapi hobi menjadi hobi, kemudian hobi menjadi keseimbangan. Ketika saya udah 4 hari kerja dari pagi sampai malam, kemudian saya nulis, itu kan keseimbangan, membuat hidup saya jadi indah gitu ya. Jadi saya mengatur waktu itu, Jumat Sabtu Minggu saya untuk kerjakan sastra. Berarti pintar-pintar membagi waktu aja ya Bu? Ya, jadi kalau kita punya kesenangan, jangan ada alasan, wah saya sibuk, saya nggak punya waktu. Tapi kalau kita punya manajemen waktu yang baik, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita atur pasti bisa meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk itu. Tapi kalau saya mengatur waktunya, Senin sampai Kamis saya dari pagi sampai malam saya kerja, maka cuma Sabtu Minggunya saya luangkan untuk itu. Itu emang harus dari kitanya sendiri yang harus menyempatkan waktu ya, betul, berarti nggak sangat boleh tergantung. nunggu ya. Kalau kita bicara manajemen waktu atau tidak bisa manajemen waktu, maka kita akan menghabiskan waktu berjam-jam. Banyak anak muda misalnya, kamu main game berapa jam? 8 jam kan gitu. Maka itu tidak manajemen waktunya, Bu. Itu semua tergantung dari kita. Apalagi saya sudah berumur, jadi kita harus bisa meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Yang harus ya. Kemudian nih Bu, dari kesibukan ini, kira-kira apa sih Bu kesulitan yang Bu Rini alami gitu, maksudnya Kesibukan apa nih, sastra? Iya, dalam sastra. Kesulitannya? Kesulitannya Rasanya kok lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. oh iya. Karena saya punya teman banyak, saya ketemu orang, saya bilang tadi keseimbangan setelah saya kerja 4 hari itu saya kerja, kemudian saya merasa bahwa itu memberikan nutrisi buat saya, buat jiwa saya, buat hati saya dan sebagainya. Maka kalau dibandingkan dengan duka, saya lebih banyak sukanya ya. Kesulitannya nggak ada, tapi kecuali kalau misalnya ada acara yang terlalu jauh-jauh. Tapi banyak juga festival-festival sastra di luar kota, di luar daerah, misalnya di Kalimantan, di Sumatera sekarang ini banyak juga acara. Saya suka ikut juga, insya Allah. Jadi tapi nggak setiap acara itu saya harus ikut, karena itu tadi saya harus bisa membagi waktu gitu ya. Berarti sejauh ini artinya puisi selalu memberi ketenangan ya Bu ya? Iya, itu saya bilang keseimbangan. Jadi buat saya rasanya indah ya. Iya. Dan lebih banyak sukanya daripada saya dukanya. Gitu ya. Oke. Berarti karena meskipun bisa dibilang nih kayak padat banget gitu ya Bu jadwal, Iya. tapi karena suka gitu ya, Iya. jadi jalaninnya jadi enjoy gitu. Iya. Nah terus nih Bu, mungkin Bu Rini ada nih tips untuk teman-teman kita yang belum suka atau baru suka sastra gitu. Ada gini kayak kita harus Sebetulnya- ngapain sih gitu. Sebetulnya sekarang ini, generasi sekarang ini kan enak ya. Kita udah ada media sosial, ada internet, ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan banyak bahan bacaan. Kalau zaman saya dulu, saya mesti ke perpustakaan, saya bukunya yang tebel-tebel dan sebagainya. Bisa lewat handphone kan kita baca. Jadi sebenarnya nomor 1 sih suka baca dulu ya. Nasinya. Karena kan ada saya di sekolah ngajar anak mahasiswa juga, mahasiswa kemudian anak SMA, saya tanya, kamu hobinya apa? Mungkin 50% mereka bilang nggak tahu, karena dia sibuk dengan gadgetnya. Maka sebenarnya yang paling penting itu kita kenali diri kita suka nggak sih? Gue tuh siapa ya gitu, aku nih siapa ya gitu, aku suka apa ya? Karena kan kita sudah didominasi
dikasih waktu oleh gadget itu tadi anak-anak muda sekarang gitu ya. Itu yang saya bilang, kalau misalnya coba deh sekali aja baca buku yang menarik gitu ya, atau baca buku sih macam-macam ya, ada lewat baca novel religi misalnya, atau misalnya motivasi gitu kan, baca macam-macam. Pokoknya apa yang bikin kita cak gitu ya. Sebenarnya baca dulu, hobi baca, karena baca itu kan banyak yang bilang bahwa buku adalah jendela dunia. Lewat baca tuh rasanya kita bisa tahu banyak hal. Misalnya saya nulis novel dengan latar Belgia, saya belum pernah ke Belgia, tapi bagaimana saya bisa menggambarkan tentang Belgia seolah-olah saya dari Belgia gitu ya. Itu penting. Jadi itu ya, saya katakan bahwa kita bisa banyak tahu soal banyak hal lewat membaca. Sekarang kita bisa, lewat aplikasi bisa loh. Apalagi sekarang tantangannya lewat aplikasi, kita dapat uang dan sebagainya gitu ya. Saking orang itu kepengen kita baca. Mungkin untuk awal-awal uangnya dulu, tapi untuk next kita menjadi terbawa gitu ya. Walaupun awalnya mungkin kita karena pengen mengumpulkan uangnya, tapi karena udah keseringan baca jadi wah ternyata baca menyenangkan loh gitu. Kan kamu sekarang nanti kan calon guru bahasa Indonesia kan? Iya, betul Ibu. Kenapa hampir 90% barangkali ya anak-anak sekolah dari SD sampai SMA nggak suka bahasa Indonesia? Jadi tantangan nih buat calon guru, bagaimana caranya supaya mereka jadi suka bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali studi sastra ke komunitas, jadi kan banyak ide-ide kreatif ngajar di kelas yang menjadi menyenangkan. Karena saya sendiri kan ngajar di kelas, saya membuat sebuah metode bagaimana anak-anak suka matematika, dan saya tidak ada hubungan dengan pendidikan saya, latar belakangnya nggak sastra, bukan. Artinya saya merasa hidup saya lebih berwarna karena saya kuliahnya di teknik, kemudian ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris, saya suka sastra gitu ya, lebih berwarna gitu kan. Nanti itu tantangan buat kamu nanti calon guru bahasa Indonesia. Bagaimana caranya supaya anak-anak tertarik pada bahasa Indonesia, itu tantangan. Gitu ya, oke. Kita tahu bahwa Ibu udah banyak menerbitkan karya ya Bu. Buku karya tunggalnya itu diantaranya ada Kanaya tahun 2019, Hikayat Tanah Jawara tahun 2018, Kidung Cisadane tahun 2016, Panggil Aku Layu, novel tahun 2015, serta kumpulan cerpen dan puisi lainnya. Lalu banyak juga penghargaan yang udah Ibu raih, seperti Anugerah 5 Buku Puisi Terbaik di HPI tahun 2016, Anugerah Acara Sastra bagi Pendidik dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud tahun 2017, serta penghargaan 14 buku terpuji ya YHPI tahun 2018 dan Anugerah 5 Buku Puisi Terbaik tahun 2019. Nah, apa sih rencana Ibu ke depannya dalam dunia sastra ini? Apakah akan lebih banyak lagi menerbitkan buku-buku yang lainnya, karya-karya lainnya, Bu? Rencana saya yang paling sederhana sebenarnya, saya tetap menulis. Saya tetap punya pesan yang harus saya usung. Apa sih pesan-pesan, bagaimana caranya supaya generasi muda suka puisi gitu ya. Maka kita harus menghilangkan image bahwa puisi bukan sekadar puisi cinta, galau dan sebagainya, tapi ayolah kita mulai. Makanya nanti kalian bisa masuk ke situ, melihat bagaimana kita berkegiatan ya. Sastra itu indah gitu ya. Jadi cara saya yang paling sederhana, saya tetap menulis. Perkara nanti diterbitkan atau enggak buku, tetap insya Allah mudah-mudahan semoga. Tapi yang jelas saya tetap ingin menulis dan tetap punya pesan yang harus saya usung. Menarik banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya nih Bu, kan tadi kita udah bicara tentang sastranya nih ya Bu. Nah sekarang kita penasaran nih tentang kesibukan Ibu di luar sastra gitu Bu. Ya tadi saya bekerja tadi. Nah, oh ya, di luar sastra saya bekerja di yang lembaga pendidikan itu, kemudian dari pagi sampai malam, muridnya dari TK sampai mahasiswa gitu. Walaupun saya banyak dibantu banyak guru, saya tetap membuat metode-metodenya. Kemudian saya juga jadi redaktur sastra di majalah Semesta Seni, majalah digital Semesta. Nanti saya kirim ya majalah Semesta. boleh. Jadi nulisnya nggak berhenti dari Jumat Sabtu Minggu setiap hari. Dan alhamdulillahnya saya punya suami yang mendukung. Buat saya itu hadiah terbesar.
banyak juga mungkin kita nggak tahu ya di luar sana dia suka nulis tapi suaminya nggak setuju. Saya keluar kayak gini dari rumah ke sini untuk kegiatan sekedar untuk berpuisi. Alhamdulillahnya saya punya anak dan suami yang mendukung. Anak saya udah besar-besar, yang bungsu aja udah skripsi sekarang, lagi skripsinya. Jadi besar-besar dan semuanya mendukung saya menulis. Buat saya itu yang paling penting, buat saya itu yang paling hadiah terbesar. Jadi kegiatan saya padat banget ya, kalau dipikir-pikir itu. Saya jadi ibu rumah tangga juga, saya jadi pekerja juga, kemudian saya jadi redaktur sastra di majalah sebelah, saya jadi penggiat sastra, penulis, tapi rasanya kok indah aja. Jadi kegiatan saya dari Senin sampai Sabtu, dari Senin sampai Minggu ya, itu padat. Selalu padat ya. Bahkan terlalu padat karena saya pernah juga sekali-sekali saya nggak mau ngapa-ngapain, Main istirahat gitu ya. main istirahat ya. Pernah juga kita memang perlu dicas, perlu refreshing ya. Yang jelas saya padat. Sama ini Bu, saya penasaran nih, alasan Ibu gitu milih mata pelajaran matematika sama bahasa Inggris gitu. Soalnya kan kalau dilihat emang banyak ya Bu yang kurang suka sama matematika sama bahasa Inggris gitu loh. Itu tantangannya itu, kita bicara bisnis kalau itu ya. Tantangannya itu, ketika saya melihat banyak anak-anak yang anti terhadap matematika dan bahasa Inggris, maka justru itu tantangan bos. Saya membuka lembaga pendidikan untuk itu. Kalau bahasa Inggris itu sampai tingkat TOEFL ya, karena mahasiswa sekarang harus pakai TOEFL ya. Kalau bahasa Inggris dari mulai dasar TK sampai tingkat mahasiswa, kemudian matematika, saya pikir justru itu peluang yang baik. Di mana orang-orang merasa kesulitan, gue kemana nih belajar? Karena kan di sekolah mungkin nggak cukup ya. Kemana nih gue belajar matematika? Kemana nih gue harus belajar bahasa Inggris? Maka saya udah 22 tahun membuat lembaga itu, dan alhamdulillah ramai terus, alhamdulillah. Jadi satu itu, kedua emang saya suka matematika ya, hobi aja gitu. Hobi aja juga ya, sama bahasa Inggris juga hobi. Berarti berangkat dari hobi ya. Iya lagi. Jadi semua pekerjaan saya dari hobi loh, sampai ke sastra saya hobi juga. Hobi juga lebih ke pekerjaan. Iya, betul. jadi lebih enjoy. Ya, makanya indah. Iya benar. Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia sastra, kita tahu bahwa ada wacana bahasa Indonesia ini yang akan ditargetkan menjadi bahasa internasional pada tahun 2045. Nah, kita mau tahu Bu, pendapat Ibu mengenai wacana tersebut. Saya tentu menyambut dengan gembira ya. Semoga itu terjadi dan alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita juga berhenti belajar bahasa Inggris, karena guru bahasa Inggris kan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Artinya kita punya lebih kaya akan bahasa Indonesia, tetap saya dukung. Itu kemudian bahasa Inggris sebagai bahasa internasional juga kita harus dukung. Untuk itu tantangan terbesar adalah kita juga memperbaiki bahasa kita. Artinya penggunaan dengan baik dan benar. Lalu yang pertanyaan terakhir nih Bu, pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini, mengingat peminat sastra di kalangan anak muda ini kan nggak lebih banyak dari peminat musik ya Bu ya. Iya. Tantangannya? Pesannya? Iya, untuk para teman-teman nih Bu. Tadi saya udah sampaikan loh ya. Pertama, Iya. kamu sebagai calon guru bahasa Indonesia, tantangan terbesar adalah berangkat dari generasi remaja sekarang. Oh, nanti kamu ngajar SMP ya, SMP atau SMA gitu ya. Itu tantangan terbesar adalah kamu bisa nggak membuat bahasa Indonesia jadi pelajaran yang menyenangkan. Jadi aplikasi-aplikasi, ide-ide kreatifnya harus dikeluarkan. Jadi kita bukan bicara lagi sekedar teori. Seperti saya tadi, saya buka lembaga pendidikan matematika dan bahasa Inggris. Kenapa saya bikin itu? Justru tantangan buat saya. Anak-anak yang tadinya nggak suka bahasa matematika dan bahasa Inggris menjadi suka, karena saya punya ide-ide kreatif, punya metode-metode yang menyenangkan. Itu tantangannya besar justru dari calon-calon guru nih. Karena kan yang paling itu kan generasinya di anak sekolah, gitu ya. Karena kita yang turun langsung. Ya, gitu. iya. Pesan-pesannya saya kepada guru-guru bahasa Indonesia membuat ide-ide kreatif mengajar bahasa Indonesia menjadi pelajaran yang menyenangkan. Kedua, mungkin perlu juga di sekolah-sekolah sekarang menyediakan ekstrakurikuler bahasa Indonesia lewat teater,
lewat pembelajaran menulis, pelajaran membaca puisi, gimana berdeklamasi dan sebagainya. Itu mau dijadikan ekskul, gitu ya. Istilahnya praktek-praktek dalam Iya, bahasa Indonesia dipraktekkan di lewat ekskul iya. itu. Karena kan itu menarik jadinya gitu. Misalnya lewat teater, ya nanti ada panggung-panggung kecil yang dipentaskan di sekolah gitu. Saya rasa itu salah satu jalan yang baik juga ya. Nanti libatkan juga misalnya sastrawan daerah lokal untuk terlibat di dalam ekstrakurikuler itu. Saya rasa itu menarik. Boleh nanti kita pakai. Ya, Iya, amin ya. Apa nih, bagus banget ya Iya, idenya. iya. Iya, sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak nih Iya. Ibu sama Bu Rini, soalnya kebetulan ngobrolnya seru banget gitu menurut saya sendiri, karena saya takjub aja gitu Bu, maksudnya Ibu seorang yang lulusan teknik informatika tapi bisa punya minat ke sastra, dan minatnya itu bukan sekedar minat tapi sampai bisa nerbitin buku, terus Iya, bisa datang ke acara-acara kayak gini gitu Bu. hobi itu saya bilang. Yes, Makanya indah sekali, indah banget gitu kalau anak muda bilang kalau kita punya hobi gitu. Satu hobi saya nggak terrealisasi walaupun saya sampai sekarang masih, saya suka ngelukis gitu ya, walaupun itu nggak terrealisasi lukisnya asal-asal, tapi nggak diperdalam, tapi itu masih saya jalanin gitu. Artinya indah banget kalau punya hobi. Makanya saya tanya, kamu hobinya apa? Saya kebetulan hobi baca sih Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kamu hobinya apa? Di menulis. Menulis. Bagus lah, itu pas dan ya. Misalnya ada orang hobi masak, bagus, nggak apa-apa. Masak itu seni loh. Iya. Betul ya? Oke. Yang membuat kita nanti kreatif adalah perkembangan otak anak. Yang saya terapkan di lembaga pendidikan saya itu kan nggak perkembangan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu akademik, nilai dan sebagainya. Tapi penting sekali perkembangan otak kanan lewat tadi ekskul, lewat hobi-hobi yang terus ditekuni. Kemudian kenapa misalnya di sekolah-sekolah yang bagus atau misalnya di luar negeri itu anak-anak suka gambar dan dia dikasih media untuk silakan gambar. Kalau di sini kadang-kadang orang tua nyoret-nyoret tembok anaknya dimarahin gitu ya. Iya. Itu nggak apa-apa, itu justru perkembangan otak kanannya gitu. Itu kan ide kreatif dari karena otak kanannya bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian pola yang saya itu juga paling penting itu anak muda punya hobi deh. Kalau hobi itu mengembangkan otak kanan kita. Nanti jadi guru-guru yang kreatif keren. Ya, saya punya ide kreatif. Artinya saya misalnya menggambar buat anak-anak TK misalnya saya menggambar kucing, saya gambar sendiri kucing. This is the cat misalnya gitu ya. Buat anak. Jadi itu hal yang menyenangkan buat anak. Jadi itu tantangannya justru dari saya pesannya ke kamu nih calon-calon guru nih. Oh, ada generasi kamu nanti setelah jadi guru ya kamu harus bisa jadi guru yang kreatif, menciptakan metode-metode yang menyenangkan. Oke? Insya Allah. Amin. Semoga kita bisa ya. Terakhir deh Bu, buat sebelum penutupan, boleh kasih quotes atau kalimat-kalimat motivasi gitu Bu, buat para teman-teman di rumah nanti. Oke. Punyalah sebuah mimpi. Karena mimpi itu adalah bagian dari semangat kita menggapai mimpi. Jadi penting sekali anak muda punya mimpi, punya hobi. Itu aja. Ya, paling penting itu. Jadi apapun mimpimu, maka itulah salah satu motivasi terbesar buat kita meraih. Ya. Kata kuncinya adalah mimpi. Mimpi dan hobi ya Bu. Iya. Baik, Ibu Rini, terima kasih banyak. Kita berdua benar-benar mengucapin terima kasih sebanyak-banyaknya udah bersedia untuk kita wawancarai dan memberi banyak banget insight yang menurut saya, wah saya nggak pernah kepikiran seperti ini gitu loh Ibu. Alhamdulillah, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Rini. Sama-sama.